Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah, kita berwasilah dengan Ummul Quran ini. Mudah-mudahan kita diberikan kepahaman agama, hikmah ilmu yang bermanfaat, sehingga kita bisa istiqomah dalam taat hingga akhir hayat. Dan mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan bersama Nabi dan sahabat, guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang solehah dan soleh, yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanir rahim. Malik. Iyyaka na'budu. Ihdinas shiratal. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tema mengenal diri, mengenal ilahi, mengenal Allah. Ini adalah tema ilmu tasawuf, ilmu dasar. Beberapa kitab yang saya baca, yang paling enak untuk memahaminya dan sekaligus lebih ilmiah, mendalam, ya. Tapi memang buku ini termasuk buku khas, buku sir namanya. Maka disebut judulnya Sirrul Asrar, rahasia dalam rahasia. Saya tidak tahu karena tidak ada di pengantar, buku ini diperuntukkan untuk murid atau untuk seluruh umat Islam. Tapi karena buku ini sudah ditulis Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, berdasarkan pengetahuan, pengalaman yang Allah berikan kepadanya setelah dia mendalami Al-Quran dan hadis, kemudian mengamalkannya secara serius, zahir dan batin, maka dia rincilah Al-Quran dan hadis itu dengan ilham-ilham yang dia terima, sekaligus pengalaman-pengalaman spiritual yang dia terima, yang diajarkan Allah kepada beliau. Ma'asyiral muslimin, bapak ibu yang dirahmati Allah, karena itulah di dalam sejarah Syekh Abdul Qadir Jilani ini mendapat gelar Sultanul Aulia, ya, rajanya para wali. Salah satu ciri tanda manusia, ulama itu sangat dekat kepada Allah. Kalau di tingkat Nabi dia punya mukjizat, kalau di tingkat wali dia punya karomah. Kalau ada ulama yang ngaku-ngaku sangat dekat dengan Allah tapi nggak ada karomahnya, nggak nampak, ini sebenarnya masih dalam tanda tanya. Jangan-jangan ulama ini, mohon maaf, ilmunya hanya sebatas syariah, ya. Kalau bapak ibu banyak membaca kitab akan ketemu karomah 4 imam mazhab ada. Karomah yang paling banyak punya karomah itu adalah ulama-ulama tarekat, ya, seperti Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki yang di Mekah itu. Setelah, kalau kita lihat di tayangan-tayangan sejarah banyak berselebaran di YouTube, ketika dibuka jasadnya, dibongkar kuburannya, jasadnya utuh, wangi, ya, utuh dan wangi, sama dengan jasad sahabat. Jasad Hamzah itu dalam sejarah konon kabarnya ketika terjadi banjir di Makkah, terlihat darahnya segar lagi, darah Hamzah singa Allah. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nah, di dalam buku Sirrul Asrar ini, di bab pertama beliau menjelaskan tentang awal penciptaan manusia, ya. Dari sinilah kita nanti mengenal diri kita.
Saya meringkasnya dalam sebuah PowerPoint begini. Awwala ma khalaqallah nuri nabiyika ya Jabir. Yang pertama kali diciptakan Allah adalah cahaya nabimu wahai Jabir. Ya. Pembahasan Nur Muhammad ini oleh ahli hadis yang tidak mendalami ilmu tasawuf cenderung menolak dengan alasan lemah. Tapi yang belajar tasawuf, belajar hadis, digali, ternyata hadis-hadis tentang Nur Muhammad ini secara objektif kita temukan, disimpulkan saking banyaknya hadisnya, nanti hadisnya tergolong makbul, diterima, ya, termasuk dalam Mustadrak Imam Hakim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan yang pertama sekali diciptakan adalah ruh Muhammad atau Nur Muhammad dari cahaya Allah, cahaya zatnya. Maka Imam Sajli punya solawat, namanya solawat Nur Zat. Muhammad itu disebut Nur Zat, nur bagi zat Allah subhanahu wa ta'ala, cahaya zat. Maka di dalam ilmu tasawuf, orang yang mau cepat ma'rifat mengenal Allah, ya, jalan cepat, ya, jalan cepatnya apa? Jalan cepatnya salah satunya adalah banyak membaca sholawat. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah di dalam diri kamu itu ada Rasul Allah. Fikum, di dalam dirimu, ini tafsir sofistik, ya, bukan tafsir syariah. Tafsir sofistiknya wa'lamu anna fikum, ketahuilah di dalam diri kamu, fikum Rasulullah, ada Rasul Allah. Apa maksudnya itu? Di dalam diri kita ini ada Nur Muhammad. Nah, setelah Allah menciptakan Nur Muhammad, dari Nur Muhammad inilah nanti diciptakan aras, termasuk ruh manusia, ruh kita. Nur Muhammad ini disebut dengan istilah lain kolam pena, sama itu. Kadang-kadang disebut dalam hadis lain al-akal. Awwalu ma khalaqallahu al-akal, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, awwalu ma khalaqallahu, ya. Nur Muhammad ini sama. Satu kata, satu jenis, 4 kata, satu jenis. Ruhku Nur Muhammad, kemudian kalam, kemudian disebut juga dengan akal. Karena akal itu sumber pengetahuan, tempat pengetahuan. Pena itu alat untuk mentransfer pengetahuan, ilmu. Nah, itu Nur Muhammad, itulah Muhammad SAW. Nama lain dari Nabi kita Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Allah menciptakan dari cahaya zatnya Nur Muhammad, barulah diciptakan ruh kita di alam arwah. Makanya terdapat dalam kitab Mustadrak Al-Hakim hadis sahih menurut beliau, ketika Nabi Adam pertama kali, ya, ingin dinikahkan dengan Hawa, Siti Hawa, maka salah satu kuncinya atau sejenis maharnya adalah sholawat, baca Nabi Muhammad. Dalam hadis itu disebut, dari mana engkau tahu bahwa Muhammad itu kekasihku, wahai Adam? Maka Adam mengatakan, ketika engkau ciptakan ya Allah, aku melihat nama Muhammad itu bersanding dengan namamu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka di dalam ilmu tasawuf, bapak ruh itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak jasad kita adalah Adam alaihi salatu wassalam, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Syekh Abdul Qadir dalam kitab ini, saya ringkas, bagaimana cara turunnya. Pertama, Allah menciptakan ruh Nabi Muhammad tadi, ya. Kemudian diciptakan ruh-ruh kita di alam lahud. Alam lahud itu alam ketuhanan, alam yang di dalamnya itu yang ada hanya Allah. Jibril pun tak bisa menembusnya. Ya, disitulah kita
nanti berdialog dengan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Hai para ruh, apakah kalian bersaksi bahwa aku Tuhan kalian? Syahidana, kami bersaksi ya Allah, kami bersyahadat. Jadi di alam ruh ini kita sudah bersyahadat. Sudah bersyahadat, sudah percaya, sudah meyakini Allah sebagai Tuhan kita. Maka dari situlah masyarakat muslimin, setiap manusia ini betapapun kafir dan durhakanya, ujung-ujungnya kalau dia sudah mau mati dia percaya dengan Tuhan. Keluar yang di dalamnya itu. Ya. Coba perhatikan bagaimana Fir'aun yang mengingkari Allah, tapi ketika dia mau tenggelam di Laut Merah, apa dia katakan? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Keluar nur Muhammadnya itu, ruh aslinya, pengakuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang menentang Tuhan, mengingkari Allah, itu mengingkari nuraninya, mengingkari fitrahnya. Dalam ilmu syariat disebut fitrah. Ya, fitrah manusia itu bertuhan. Kalau pesawat itu goncang, goyang di atas, semua manusia akan manggil Tuhan. Takut, langsung manggil Allah. Ya. Kalau kita kayak kemarin yang tentara angkatan laut itu, kapal Nanggala itu tenggelam, itu semua di dalam itu pasti manggil Allah itu. Ya, pasti manggil Allah. Hati mereka manggil karena mereka tahu tidak ada lagi kekuatan yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, setelah di alam lahut, maka diturunkanlah ruh ini ke alam namanya alam Jabarut. Alam Jabarut ini, ya, di sini tempat surga Firdaus, alam Jabarut. Kemudian dilapisilah ruh itu dengan lapisan Jabarut. Saya coba menganalisis, menghubungkannya dengan rasa. Inilah yang disebut nanti cenderung seperti, ya, kira-kira Jabarut ini masuk rasa nurani, ya, rasa nurani, lebih cenderung kepada rasa nurani. Kemudian setelah Jabarut dilapisi dengan cahaya Jabarut, sebab kata Syekh Abu Qadir Jilani, ruh kita ini kalau langsung dimasukkan ke dalam jasmani, saking terangnya cahayanya, jasmani ini langsung sobek, dia hancur. Ibarat memasukkan cahaya matahari ke dalam diri. Maka dilapisilah dengan cahaya, lapis Jabarut, masuk ke alam Jabarut, kemudian dilapisi lagi dengan lapis malakut, alam malakut, cahaya malakut. Kemudian dilapisi lagi, diturunkan lagi, dilapisi dengan alam mulki, ya, alam mulki, baru masuk ke bumi. Alam mulki itu ya alam-alam nyata ini sebenarnya. Nah, barulah kita turun ke bumi. Jadi begitulah proses ruh itu. Jadi ruh itu berlapis-lapis. Kalau menurut pengetahuan Syekh Abdul Qadir Jilani, ruh itu berlapis-lapis. Maka kalau kita masuk tarekat Naqsabandi atau Qadiriyah, ini mirip ini, ilmunya. Ulamanya sama. Maka nanti ada lapisan ruh Rabbani, ada lapisan ruh Nurani, Nur Muhammad. Apabila kita nanti beribadah, ruh kita itu saking khusyuknya kita, ruh kita itu masuk lebur ke dalam Nurani, ke Nur Muhammad. Khusyuk sekali, nikmat sekali. Pada saat itu nanti kita hati-hati. Bagi orang yang tidak berguru, di makom Nur Muhammad, dia akan merasa seperti dirinya Nabi, karena doanya sering makbul. Ya, saya sendiri dulu tidak berguru, merasa hampir seperti wali, seperti Nabi, karena doa saya sering kabul. Pengalaman saya dulu waktu di Alia. Ya, nah sesudah kita berguru, baru kita mengerti kenapa muncul pengakuan seperti Nabi. Itu biasanya orang-orang tidak terbimbing, tak berguru. Maaf nih, Lia Eden, nah, saya nyebut nama, contoh, ya, tidak bermaksud menyinggung. Lia Eden ini, kalau menurut Profesor Ahmad Rahman, teman saya, dulu salah satu tangan kanan beliau, ya, bersama Lia Eden, ini orang solehah, rajin kali tahajud, tapi nggak berguru, ya, karena nggak berguru, nggak ada bimbing, ya, terakhir ngaku jadi nabi, cenderung kepada hawa nafsu, pingin banyak pengikut, masuklah jin. Belum kenal dengan Allah, masuk jin. Akhirnya bersama dengan jin yang tersesat, mengaku jadi nabi. Maka dari itulah di dalam ilmu tasawuf, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mursyid itu mutlak.
Tidak bisa tidak ada. Kalau tidak ada nanti gurunya jadi setan. Kenapa? Karena alam ruhani ini seperti, kalau tuanku Syekh Muhammad Ali Hanafiah mengatakan, masuk ke alam ruhani ini seperti masuk ke hutan rimba gelap tengah malam. Kalau orang yang tidak mahir dengan jalan-jalan di situ, nah itu tersesat. Ya. Maka Al-Ghazali sendiri dalam kitab Ihya Ulumuddin menyuruh kita kuasai dulu syariat. Syariat dulu, baru masuk tarekat, baru hakikat, baru ma'rifat, baru nanti mengenal Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ruh kita ini di lapis-lapis alam ini, ruh kita ini lapis pertama ini kita hubungkan dengan Naqsabandi. Ruh itu lapis pertamanya namanya Ruhul Qudsi, ruh Rabbani. Syekh Abdul Qadir Jilani menyebut istilahnya di Qadariyah ini tiplul ma'ani, ya. Saya memahaminya tiplul ma'ani, yang mendekat-dekati. Tiplul ma'ani bayi maknawi. Maka kalau kita belum bisa mati dan terlahir kembali, wah ini sebenarnya ini sangat tinggi ilmunya. Belum mati, belum terlahir kembali, ya ada nanti pasenya itu, kita tidak akan mampu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus dibersihkan dulu itu. Maka Nabi itu untuk Mi'raj itu dibelah dadanya lagi, dibersihin lagi. Dadanya ruhaninya, dadanya ini hatinya tempat ruhnya. Ya dibersihin lagi baru bisa naik Mi'raj. Kalau nggak dibersihin sebersih-bersihnya nggak bisa. Kira-kira begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sampai ke ruh Rabbani ini, Ruhul Qudsi, kalau tidak berguru, inilah orang yang nanti mengaku menjadi Tuhan. Kenapa? Lebur dia merasa dirinya nggak ada. Yang dia pandang hanya Allah. Memang kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, makna syariatnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maknanya dalam ilmu ma'rifat La ilaha illallah, tidak ada yang maujud kecuali Allah. Apabila kita sudah sampai di ruh Rabbani ini, lebur ruh kita, rasa kita, maka kita tidak lagi melihat segala sesuatu kecuali Allah. Wujud yang lain ini, makhluk ini seperti wujud bayangan. Nggak ada yang wujud yang nyata kecuali Allah. Maka Yazid Bustami, salah satu mursyid tarekat Naqsabandi, pernah katakan di jubahnya ini ada Allah. Tapi dia mampu menahan keluar dari itu. Al-Hallaj, anal haq, nggak mampu menahan diri. Akhirnya lepas dari syariat. Secara ilmu syariat boleh dihukum. Ya. Di Indonesia ada namanya Syekh Siti Jenar. Ya, Syekh Siti Jenar dipanggil para wali. Syekh Siti Jenar tidak ada, yang ada Pangeran Sejati. Pangeran Sejati dipanggil para wali, Pangeran Sejati enggak ada. Yang ada Syekh Lemah Abang, Pangeran Sejati, Syekh Jenar panggil para wali. Semuanya enggak ada, yang ada hanya Allah. Allah, Pangeran Sejati, Syekh Lemah Abang, dipanggil para wali, baru dia diam. Dia pergi. Baru disidang di majlis para wali, 9 wali songo. Sampai Sunan Kalijaga mengatakan, ya, apakah Tuan membaca kitab Al-Hallaj? Iya. Apakah Tuan mendalaminya? Ya, saya mendalaminya, memahaminya dan mengamalkannya. Dipelajari secara otodidak. Kalau kita pahami dari ya, mengalaminya, memahaminya, mendalaminya dan mengamalkannya dan sangat berkesan dengannya. Dari situ diambil kesimpulan Sunan Kalijaga. Kalau begitu sedulur-sedulur sudah mendengar bahwa Syekh adalah Al-Hallajnya tanah Jawa. Maka dalam kitab Mishkatul Anwar, ini Mishkatul Anwar ini juga ilmu ma'rifat, ilmu tinggi. Dalam kitab Mishkatul Anwar itu disebut Al-Hallaj, disebut itu. Dan dalam ilmu Al-Ghazali sendiri sama sebenarnya ilmu para wali ini. Mereka mengatakan ma'rifat itu ada dua. Satu ma'rifat La ilaha illallah, dia nggak melihat dirinya pun nggak dilihatnya lagi. Yang dilihat mana Allah aja. Ini mabuk rasa. Akhirnya tenggelam. Yang paling sempurna itu ma'rifatnya adalah
ketika kita menyaksikan Allah, tapi kita tahu diri. Nah, ini jadi makrifat itu ada dua. Makrifat yang sempurna itu adalah yang makrifat tahu diri. Nabi Muhammad SAW, kalau Syekh Abu Qurra Jalani mengatakan dalam surah Asr, Nabi Muhammad pun sekarang kalau kita baca hadis-hadisnya kadang juga mengalami syatohat. Nah, kalau bahasa sufinya kan syatohat, ungkapan-ungkapan aneh itu. Coba perhatikan, ana Ahmad bila mim, saya adalah Ahmad tanpa mim. Kalau nggak ada mimnya apa? Ahad. Kalau nggak ada, kalau ahad, siapa yang ahad? Itu syatohat sebenarnya kalau saya memahami, cuman yang lain tidak memahami begitu. Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan dalam hadis, ana hasyir, ana Ahmad, saya adalah yang mengumpulkan seluruh makhluk nanti di padang mahsyar, sayalah ada orang yang paling terpuji. Nah, itu seolah-olah dia menjadi Tuhan. Tapi sahabat karena paham Nabi dalam syatohat, sahabat tidak mempermasalahkannya, kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Ya. Tapi orang-orang yang tidak memahami ilmu tasawuf bermasalah berat sama dia ini. Dia anggap sesat. Padahal kondisi kita itu kondisi mabuk. Ya namanya orang mabuk. Yang ngomong itu bukan dari diri kita lagi, dari dalam. Ya. Maaf nih, maka bahasa sufi itu sering ibaratnya metafor. Kaulah hidupku, kaulah matiku. Wah, jatuh cinta sama seorang wanita. Ada nggak yang ngomong gitu? Benar nggak itu bahasa itu? Hah? Hiperbola kan? Bahasa itu ungkapan rasa, saking dalamnya cinta itu. Kaulah hidupku, kaulah matimu, tanpa dirimu dunia terasa hampa, tiada arti sama sekali. Ya kan? Itu bahasa akal atau bahasa hati? Bahasa dalam, rasa. Mabuk rasa namanya. Jadi mempelajari ilmu tasawuf, mengenal diri dalam ilmu tasawuf, mengenal lewat ruh. Kenapa lewat ruh? Karena yang paling kenal dengan Allah itu adalah ruh. Maka dimunculkanlah kaedah dalam ilmu tasawuf, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal ruhnya, diri sebenar dirinya, dia akan kenal Allah. Kenapa? Karena ruh itulah yang kenal berdialog dengan Allah di alam lahud. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu tidak pakai perantara malaikat. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Tidak pakai perantara malaikat, langsung Allah Ta'ala. Nah, itulah kemuliaan manusia. Maka manusia kalau dia sudah sampai kepada makom tinggi, dia bisa melampaui malaikat. Maka iblis saja dulu dengan ibadahnya ribuan tahun sudah setara dengan Jibril, Mikail, malaikat-malaikat agung. Ya, padahal Jibril belum lagi sampai kepada makrifat tertinggi menurut sebahagian ulama mursyid. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, diturunkan ke alam Jabarut, kemudian di alam Jabarut ruh sultani, kemudian alam malakut, ruh ruhani, kemudian masuk ke alam mulki, alam nyata, bumi. Jadi alam-alam yang disebutkan Syekh Abdul Qadir Jalani itu setara dengan jenis 4 lapis ruh, setara dengan jenis 4 lapis diri. Diri tajalli, diri terperi, apalagi diri, istilah orang dulu tarikat kan, yang terakhir nanti diri sebenar diri. Ada nanti cahaya, begitu juga nur kalau teori cahaya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau di dalam Al-Quran istilah hati ini kita kaitkan dengan dalil. Sebenarnya ada dalilnya bagi orang yang mau mempelajari semua ilmu-ilmu agama, dia saling terhubung itu, tidak bertabrakan. Hati di dalam Al-Quran ada sebutan dengan istilah sodrun. Sodrun itu hati bagian luar. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu hati bagian luar. Karena setan itu hanya yuwaswis, membuat kita was-was dari luar dinding hati. Dia tidak bisa masuk ke dalam. Dia di dinding hati, kata Al-Ghazali. Ya. Maka setelah dia masuk memberikan waswas ke dinding hati, masuk ke qalbun. Lapis kedua qalbun. Ya, satu sodrun, lapis kedua qalbun. Inilah ruh ruhani, ruh sayroni rawani, bahasa Syekh Abdul Qadir Jalani. Di sini letaknya. Baru lapis ketiga nanti fuad, mata hati.
Jadi kalau kita mau jujur sebenarnya, kenapa Nabi Muhammad bisa melihat Allah menurut sebagian sahabat besar? Menurut sebagian lain melihat malaikat Jibril. Beliau melihat mata malaikat Jibril dengan fuad. Maka bahasa Al-Quran itu bukan sodrun. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Fuadnya, mata hati Nabi Muhammad tidak mendustakan apa yang dia lihat. Jadi kasyaf itu apabila kita sudah sampai ke unsur mata hati, nur hati, nur Allah. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutilah firasat orang beriman karena dia melihat dengan cahaya Allah. Cahaya Allah itu nur Muhammad. Maka orang yang kasyaf itu minimal berada di tingkat nur Muhammad. Paham? Dilapis nur Muhammad. Ini maaf nih, saya bongkar sedikit. Jarang-jarang sih ada orang yang mau, kadang-kadang takut salah kita membongkar rahasia di tengah-tengah umum. Itu orang kasab itu, salah satu ciri orang kasab, salah satu. Ketika dia melihat makhluk halus jin, itu seperti senter nih, cahaya. Jadi jin yang terlihat itu melihat gini, dia di senter. Ada cahaya hatinya hidup. Maka di dalam Islam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa kita mau berangkat ke masjid diajarkan Nabi, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa fi lahmi nuran wa ayyamini nuran shimali nuran amami nuran wara'i nuran fawqi nuran tahti nuran Allahumma a'azim li nuri. Paham kita itu? Jarang-jarang kan orang mengerti doa itu. Ya Allah, berikan dalam hatiku cahaya, mata, telinga, seluruh badanku cahaya, tulang belulangku cahaya, kiri kanan atas bawah, seluruh tubuhku agungkanlah, besarkanlah cahayaku. Ya, emang begitu. Dan kalau orang beribadah dengan hati, dengan akal, itu beda. Ini dengar nih, saya mengungkapkan lapas ajan pakai akal. Kemari saya buat pikiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak nggak kedengaran ke hati? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak nggak kedengaran? Nggak enak, sakit pala kita, Pak. Coba dengarkan, walaupun suara saya tidak qori, tidak indah-indah banget, tapi saya membuat suara dari hati, beda rasanya. Tapi Bapak Ibu dengar pakai hati, pakai rasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beda nggak rasanya dengan yang tadi? Beda. Begitu juga kita berzikir. Maka di tarikat itu, di tasawuf ini, amalan itu dia harus menembus rasa yang paling dalam. Terus kita melebur rasa itu. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Di kepala, lama-lama sakit, panas kepala kita. Kalau orang belajar tasawuf, tarekat, dia tidak zikir begitu. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau Bapak ikut tarekat, belajar ilmu rasa, getar di dalam tuh. Saya sendiri membuktikan ini. Saya rekam suara saya. Saya tasbih, taruh kakal. Saya rekam lagi suara saya. Saya bertasbih pakai hati. Saya dengar dua-duanya. Satu pusing kepala saya, satu lagi menangis saya dengarnya. Nah, itu bisa dibuktikan. Ilmu tasawuf ini ilmunya bisa dinyatakan, bukan ilmu bohong-bohongan. Maka kata Nabi SAW, ya, seluruh amalan kullu doa makbulun, seluruh doa orang beriman dikabulkan, illa min qalbin ghafil, kecuali doa yang keluar dari hati lalai, nggak terlibat hati ruhnya. Sini saja dia. Kalau bahasa lainnya di jahirnya saja. Maka orang khawarij itu kata Nabi apa coba? Orang yang hafal Quran tapi hanya di tenggorokan, tidak menembus rasa. Tidak menembus hati, tidak menembus roh. Maaf nih, saya jujur. Maka orang-orang yang hafal Quran
tidak bertarikat, tidak pakai ilmu rasa, itu kalau imam nggak ada getaran, kosong, susah kita nangis. Tapi kalau orang belajar ilmu rasa, menggetar kita. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Gemetar Pak. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Lebih enak kan? Lebih enak nggak? Tapi dengar pakai hati, pakai rasa. Lebih enak nggak? Di hati lebih enak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau nggak belajar ilmu hati, nggak belajar tasawuf, nggak kenal diri, nggak ngalir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah ini kemarin, akhirnya nggak. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kata Syekh Abdul Qadir Jilani, maka beliau mengatakan Bapak Ibu, ya setelah ruh itu masuk diturunkan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang paling sempurna. Makhluk yang paling sempurna adalah makhluk cahaya. Kemudian diturunkan ke rendah-rendahnya, tafsir beliau mengatakan diturunkan ke alam bumi, alam mulki, alam rendah. Akhirnya kita terhijab. Setelah ruh dimasukkan ke alam jasmani, dia sibuk nih. Bisa gerakin tangan, bisa melihat, bisa ini, sehingga dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, setelah lupa, karena dia bisa berpikir, punya kekuatan, bisa mendengar, melihat, mencium, bicara, lupa dia kepada Allah. Karena itulah nanti Bapak Ibu, ya, dia lupa atas perjanjiannya kepada Allah, maka diutuslah Nabi Muhammad, wa dzakirhum. Ingatkanlah mereka Muhammad bi ayyamillah, pada hari-hari Allah. Apa yang dimaksud hari-hari Allah? Hari bersaksi. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Ini hari Allah. Ya, hari kita bersaksi. Maka Nabi Muhammad itu disebut dengan nur. Qad ja'akum minallahi nur. Sungguh telah Allah mengutus kepada kamu nur. Nama Nabi Muhammad Nur. Ya, Nur Muhammad. Dan Nabi Muhammad tugasnya ke muka bumi, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ini yang unik tafsir beliau. Tafsir orang tarikat uniknya di sini. Katakanlah hai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Apa jalan Nabi Muhammad? Ad'u ilallah, mengajak ruhani-ruhani manusia kembali lagi ke alam lahud. Karena asal kita adalah dari alam lahud, kita berasal dari Allah, diturunkan ke alam mulki, alam terendah, harus kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Adu ilallah, mengajak manusia kembali ke alam lahud. Ya, bagaimana cara mengajak manusia? Ala basiratin. Ini kunci. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ala basiratin. Basirah itu apa? Basirah itu adalah ainar ruh, pandangan ruhani, terbukanya mata hati bagi para wali yang diperoleh lewat ilmu laduni. Ainar ruh. Jadi yang bisa membimbing kita untuk kembali ke Allah, ke alam lahud, hanya ulama-ulama ala basirah, ulama-ulama kasyaf, ulama-ulama yang sudah kebuka mata hatinya, yang sudah ma'rifat, yang sudah kenal Allah. Kalau dia sendiri nggak kenal Allah, nggak ma'rifat, bagaimana dia membawa kita? Wah, di situ beliau tegas. Ya. Makanya tujuan manusia ini, apa tujuan manusia dan jin diciptakan? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tujuan kita diciptakan untuk liya'budun. Apa yang dimaksud liya'budun? Hadits kursi. Sebagian mengatakan ini ilham sir yang diterima para wali. Kuntu kanzan makhfiyan fahbabtu an arif fa khalaqtu khalqan bi arapauni. Jadi yang dimaksud liya'budun di situ adalah orifa, mengenal, ma'rifah.
Kenapa beliau menafsirkan liya'budun, menyembah, beribadah kepada Allah itu ma'rifah? Sebab kalau kita tidak kenal Allah, maka kita tidak akan bisa menyembah, beribadah kepada Allah yang kita tidak kenal. Bagaimana kita mengibadahi, menyembah sesuatu yang kita tidak kenal? Wah, ini beliau tegas di sini. Maka awaluddin ma'rifatullah. Yang pertama dari agama ini adalah kenal dulu Allah. Minimal kenal ilmunya. Nah, maka kalau ditanya satu persatu ini beda-beda nanti nih Pak. Saya pernah ngetes ini. Kalau Bapak tuh sholat, apa yang Bapak pandang? Apa Bapak rasakan? Coba. Apa yang Bapak rasakan? Apa yang Bapak pikirkan tentang Allah? Apa yang Bapak rasakan? Perspektif Bapak tentang Allah gimana? Cahaya. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Dia dihijab oleh cahaya, tapi dia bukan cahaya seperti pikiran kita. Ya. Bisa sirik kita, nggak kenal. Seperti cahaya. Ini jujur Pak, kalau kita tanya satu-satu. Kalau Bapak gimana? Apa yang Bapak pahami tentang Allah, yang Bapak sembah setiap hari? Ketika sholat maghrib tadi. Ya, apakah sesuatu yang maha besar atau gimana? Itu macam-macam kan? Jadi ketika Bapak sholat tadi, Allahu Akbar, apa yang Bapak pandang? Bapak rasakan? Perspektif Bapak tentang Allah gimana? Nggak apa-apa Pak, kita untuk ini aja, untuk apa yang Bapak rasakan? Untuk mengetahui porsi masing-masing. Apa? Ayo cepat. Waktunya mepet. Kalau Bapak? Iya, bagaimana perspektif Bapak tentang Allah yang Bapak sembah? Apa yang Bapak rasakan? Saya tidak melihat apa-apa, hanya sejuk saja. Tak melihat apa-apa, sejuk saja. Bapak? Ada sesuatu yang terkonek. Kalau ya, baik. Sebelahnya Bapak lagi? Sama. Ibid. Oke, ibid. Oke. Apa yang dirasakan ketika kita sholat tadi? Bagaimana perspektif kita menjelaskan Allah itu? Beda-beda kan? Bahkan kalau kita mau jujur, Tuhan yang kita sembah itu bisa beda-beda. Yang satu ngomong kayak gini Allah, satu ngomong gini, satu ngomong gini. Tapi saya tidak katakan Bapak itu syirik, nggak berani saya. Ya, ini saja seperti cahaya katanya. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu sumber cahaya langit dan bumi. Terkoneksi seperti apa? Seperti rasa, seperti internet. Ada koneksinya. Beda-beda. Ada yang merasakan, ya seperti Allah Maha Besar. Ada yang merasakan, ya macam-macam Pak. Begitulah cara kita bertuhan. Maka ilmu tasawuf ini akan mengenalkan kita kepada Allah, dikenalkan sifatnya, dikenalkan paling tinggi zatnya. Tidak semua mursyid yang bisa menjelaskan ma'rifatuz zat. Maka ilmu tarikat ini dia lebih eksklusif karena tidak semua bisa memahaminya. Maka ilmu ma'rifat ini lebih banyak diajarkan kepada sahabat yang paling dekat kepada Nabi, termasuk ahli bait Imam Ali. Ya. Maka banyak itu, maaf nih, banyak nih para habaib ini yang orang-orang ma'rifat yang kenal dengan Allah. Karena ada ilmu rahasia yang nggak bisa disebar. Kalau disebar ke semua orang, jadi fitnah agama, dia nggak paham gitu loh. Ilmu ini kan sama seperti kita di SD lain lagi ilmu matematikanya, di SMP lain lagi. Nggak mungkin kita ajarkan sinus kosinus kepada orang yang 1 tambah 1 aja belum ngerti. Paham? Ilmu agama ini begitu, mengenal Allah pun begitu. Sampai-sampai Ghazali mengatakan, orang yang mengatakan Allah itu istawa alal ars, bersemayam duduk di atas aras, pemahaman tekstual begitu, itu orang yang paling jauh terhijab dari mengenal Allah, mengenal zatnya. Itu orang ma'rifat yang bilang, bukan saya. Di dalam kitab Mishkatul Anwar. Seolah-olah kan, maaf nih, ada orang memahami Allah itu istawa alal ars. Aras mana? Di langit sana.
Berarti Allah numpuk, kencil di langit sana, duduk. Allah mengecil, berada di satu titik. Wah, itu kan membahayakan tauhidnya. Jadi kayak film Buddha, ada Raja Langit, Raja Sunggokong. Itu bahaya sebenarnya tauhidnya. Itu orang yang paling terhijab dari Allah Subhanahu, paling jauh hijab hatinya. Ya, hijab hatinya paling jauh dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Banyak lapisan hijabnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau kita mau bisa benar-benar menyembah Allah, ya harus kenal dulu. Bagaimana kita mau nyembah yang kita kenal? Loh, jadi kita nyembah siapa? Selama ini ibadah kita nyembah siapa? Oh, kita nggak kenal siapa yang kita sembah. Maaf nih. Sudah kenal Allah kan? Paling enggak ilmunya kan? Maka nanti penjelasan orang syariat, orang ilmu kalam, orang ahli ma'rifat itu beda-beda tentang Allah. Kalau saya boleh mengatakan, saya buat ikhtisarnya. Orang yang sederhana memahami Allah istawa alal arsh, semayam di atas aras. Ini paling awam. Ketika ditanya budak, aina Allah? Fis sama. Selesai. Budak yang ditanya. Tapi ketika sahabat nanya serius, ya Rasul, aina Allah? Di mana sebenarnya Allah itu ya Rasul? Kalau Allah itu di langit jauh sana, jarak antara satu langit dengan satu langit 500 tahun, jarak antara budi yang lain 1000 tahun. Kalau aku doa gini, 1000 tahun, 500, 1500 kali 7, 4500 tahun baru sampai doaku. Gimana caranya nih Rasul? Baru turun langsung Allah jawab. Wa idza sa'alaka ibadi, bukan budak yang jawab, langsung Allah yang jawab. Wa idza sa'alaka ibadi, ketika hambaku bertanya tentang diriku, fa inni qarib, katakan aku dekat. Ini ilmu orang makrifat. Fir'aun aja mengaku bahwa Allah di atas langit, sampai dia mau buat tangga ke langit, ngejek. Emang dialog Musa dengan Allah di langit apa di Bukit Tursina? Innani anallah, ketahuilah Musa, aku ini adalah Allah. Musa dialog dengan Allah Bukit Tursina atau di langit? Mau ikut tauhid Nabi Musa, ma'rifat Nabi Musa, atau ma'rifatnya Fir'aun buat tangga ke langit? Kadang-kadang saya nyampaikan kayak gitu, Pak. Karena orang ini mau mengenal Allah ini bertingkat-tingkat ilmunya. Ya. Ketika Nabi Allah mengatakan kepada Abu Bakar, apa kata Nabi kepada Abu Bakar? Ya, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ketika sama budak bilang fis sama. Ketika Abu Bakar, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Jadi Allah itu dalam ilmu ma'rifat muhitum bikulli syai', dia meliputi segala-galanya. Meliputi aras, meliputi kursi, meliputi langit dan bumi. Ya. Meliputi segala-galanya, semua diliputinya. Tapi Allah itu bukan di alam nyata, di alam kita, tapi dia meliputi alam nyata, meliputi seluruh lapisan alam. Karena itulah dia disebut dengan Allahu Akbar, dia maha besar. Ayatnya jelas, wallahu muhitum bikulli syai', Allah itu meliputi segala-galanya. Ada ayatnya. Ini tauhidnya orang ma'rifat yang kenal dengan Allah. Cuma sedikit saya sampaikan, udah habis waktunya. Di dalam diri kita ini ada ruh. Itu namanya ruh Rabbani. Ruh Rabbani itu adalah sejenis ruh yang langsung bisa berhubung, terkoneksi kepada Allah. Maka kita sholat tuh cukup lewat ruh tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung nyampe ke Allah dengan khusyuk, ruh terkoneksi ke alam namanya apa istilahnya, makrokosmos, alam kabir. Diri kita ini alam shogir, mikrokosmos. Lewat mikrokosmos itu, maka kalau kita sholat nggak perlu lihat ke langit. Sembahlah Allah seperti engkau benar-benar melihat Allah. Nggak perlu Allahu Akbar. Emang Allah di langit, harus ke langit lihat-lihat? Nggak perlu. Lihat, tundukkan. Lihat ruh kita, hati kita. Nah, hati kita merasa Allah itu meliputi segala-galanya. Hati kita merasa Allah itu dekat sama kita, nggak berjarak. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid.
Itu tauhid orang ma'rifat, ya. Saya lompat. Maka dari itulah Bapak Ibu, saya kira itu saja dulu pengantarnya. Maka disinilah pentingnya kita mengenali Allah supaya kita bisa beribadah dengan baik dan benar. Kalau kita tidak kenal siapa yang kita sembah, maka dikhawatirkan ibadah kita itu kurang mutunya. Saya kira itu saja. Terima kasih karena sudah waktu Isya. Nanti kalau ada bertanya silakan ba'da Isya ya. Ya. Ya, silakan.
Ya silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau tanya, 2 orang aja baru kita sholat. Ya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bisa kita mendapatkan mursyid ini, pembimbing untuk tasawuf ini, bagaimana caranya? Kita belum kenal siapa beliau, apakah beliau itu mursyid atau bagaimana, dan bagaimana caranya kita untuk mendapatkan mursyid itu, dan mungkin ada persyaratan untuk kita untuk mencari mursyid tersebut, tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada satu lagi. Bapak Ibu ada? Ada yang mau tanya satu lagi? Cukup satu aja? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Mohon izin bertanya, Ustaz. Setiap daerah kan pasti memiliki mursyidnya tersendiri, dan juga murid-murid daerah mursyid tersebut adalah orang-orang yang dipilih secara rutin. Nah, itu 2 pertanyaan, mohon izin, Ustaz. Jika seorang murid tersebut sudah melakukan tawajuh, itu apa kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan secara berkelanjutan, dan juga apa yang terjadi ke depan untuk roh-roh yang tidak terpilih tersebut. Ya, mohon izin, terima kasih. Iya. Bagaimana cara mencari mursyid? Ini yang pertama. Kalau teman-teman saya yang ikut tarikat, ya mereka jujur. Rata-rata yang menemukan mursyid ini mereka yang pingin kenal dengan Allah, yang memang mencari-cari, baru dipertemukan dengan Allah. Kadang-kadang kita juga berpikir, kalau sudah waktunya, ketika kita mencari, sudah waktunya nanti dipertemukan Allah. Tapi karena sudah ada seperti saya gini, saya kenal beberapa mursyid, lebih gampang. Ya, lebih gampang. Kalau di Sumatera Utara kan ada mursyidnya, Basilam Langkat. Ya, di situ kan ada mursyidnya terus-menerus berganti. Ya, maaf nih. Kadang-kadang takut juga ngomong-ngomong rahasia. Tuh ada seorang pejabat bawa dukun hebat, pengawalnya datang ke Basilam tuh. Begitu masuk komplek Basilam, kepanasan dia, nggak bisa masuk, hanya menyono aja. Kenapa? Karena dia bawa nur jahat. Masuk ke dalam kelompok nur putih, dia tidak kuat menahan auranya, kekuatannya. Biasanya begitu. Ciri-cirinya harus melaksanakan syariat Allah. Ya. Kalau ada mursyid ngaku mursyid, dia tidak sholat, tinggalkan. Mau sehebat apapun dia, tinggalkan saja. Itu bohong. Kalau orang sudah wali-wali mahjub pun, itu nggak bisa dicontoh, nggak boleh lagi diikuti, karena dia sudah meninggalkan syariat. Dan yang begitu tidak banyak orang terjadi, kan? Syekh Abdul Qadir Jilani untuk menggapai ma'rifat harus pakai 2 sayap, sempurna melaksanakan syariat, baru sempurna hakikatnya, baru sampai ke Allah, kenal. Ya, tidak bisa tidak. Bahauddin Naqsabandi mengatakan tarikat itu ya syariat itu dilaksanakan, tapi sempurna melaksanakan syariatnya, gitu. Ya. Jadi antara jahir dan batin itu senada dia. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Kan nikmat aja, kan netes air mata keluar dia. Jahir batin. Jadi zikir itu berisi, nggak boleh kosong, hadir hati kita ke roh. Nikmat, Pak, dekat Allah tuh nikmat sekali. Nah, nikmat sekali. Ya, kalau sudah hidup rasa kita, itu lapisan rasa itu tadi harus dididik. Kata Syekh Abdul Qadir dalam kitab ini di bab 3-nya, dia sebut orang kalau sudah mendidik jasmani dengan syariat, sempurna syariat, ruh jismaninya taat, terdidik betul-betul taat, masuk ke makam wali, bisa terbang di udara. Syekh Abdul Wahab Rokan waktu penjajah Belanda perang, dia masuk ke tempat tawajuhnya, dia terbang
perangi Belanda itu, dipoto sama Belanda, tak 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 tak, kasih fotonya sama apa namanya, kalau di Melayu itu kan ada kayak rajanya itu kan, lapor ini Sultan, ini tolong cari orang ini paling hebat melawan kami, memerangi kami. Dilihat ternyata gurunya Sultan. Sultan pura-pura, ya nanti saya cari, pura-pura. Ya, itu ciri wali. Kalau wali bisa terbang itu Pak. Pakai jin, no, bohong. Kalau pakai jin nggak wali namanya. Ana antingka bihi qabla ayyartadda ilaika tarabuk. Saya bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum matamu berkedip Sulaiman. Tup, tup, tup. Itu siapa yang ngomong? Asib bin Balkhiyah, sepupunya Nabi Sulaiman, tingkat wali. Ya, bisa pindahkannya singgasana Ratu Balqis. Tap. Ya. Dari negeri Sabak ke Palestina, sekedip mata. Kalau sudah mengenal Allah, nggak ada yang nggak mungkin. Bagi Nabi Muhammad nggak ada yang nggak mungkin. Cuman kita harus bersyariat. Jangan semuanya mengandalkan Allah. Ya. Dan Allah juga menurunkan sesuatu baik mukjizat karamah pada saat genting, pada saat sangat diperlukan. Bukan mainan itu. Ya. Begitu Pak, jadi harus melaksanakan syariat. Kalau syariatnya tidak beres, dalam arti harus rajin sholat juga mau ke masjid. Ya. Kalau dia meninggalkan sholat, tidak usah. Itu wali setan. Kemudian tentang tawajuh, ini orang tarikat yang bicara tawajuh. Tawajuh itu adalah inni wajjahantu wajhiya, menghadapkan wajah hati kita, wajah hati, wajah ruh kepada wajah Allah. Ainama tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Ya, di situ ada Allah. Kemanapun kau hadapkan. Kenapa? Karena memang dia meliputi. Kemanapun kita hadapkan ada dia. Maka Abu Bakar itu sebelum kita melihat jam itu bergerak, kita melihat Allah dulu. Karena lebih dulu ada Allah, baru jam bergerak. Lebih dulu ada pencipta gerak, Allah, baru gerakan muncul. La tataharrak illa biiznillah. Tidak ada benda yang bisa bergerak tanpa izin Allah. Tawajuh. Nah, tawajuh. Ketika kita rajin tawajuh, terlatih hati kita khusyuk. Karena kita melatih diri untuk hadir hati ke Allah. Maka puncak dari ilmu ma'rifat, puncak dari ilmu tasawuf, salatnya khusyuk sekhusyuk-khusyuknya. Ya, khusyuk. Yang disebut Nabi. Maka ciri syarat, salah satu syarat paling penting yang paling pertama sekali untuk memasuki surga Firdaus yang berada di alam Jabarut, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang beriman, yaitu yang mereka khusyuk dalam salatnya. Syarat pertama Pak. Kalau nggak khusyuk, jangan cerita masuk Firdaus, surga tertinggi. Nggak bakalan. Ya, khusyuk dulu sholatnya. Ya. Makanya puncak dari ilmu tasawuf, ilmu itu khusyuk. Syekh Abdul Qadir Jilani karomahnya, sholat di satu masjid, imamnya nggak becus, nggak hadir hati. Sama kayak Al-Ghazali. Dia ahli fikih, sebelum dia masuk tarikat, dia sholat. Allahu Akbar. Ahmad, adiknya di belakangnya. Setelah sholat, Ahmad bilang, Ghazali, tadi kau ngapain sholat? Emang kenapa? Kok aku melihat engkau berlumuran darah? Kaget dia. Emang ada lagi ilham, ada lagi wahyu hari ini? Enggak. Baru Al-Ghazali ngaku. Ngaku apa? Iya, tadi aku waktu sholat, aku teringat ayat tentang darah haid wanita. Terbayanglah aku darah haid tuh, merah lah. Dalam pandangan batin rohani merah. Ya, itu ilmu tasawuf begitu. Imam Ja'far Shadiq datangi seseorang ketika haji Mekah tawaf. Ya. Kemudian muridnya bilang, Masya Allah, banyak sekali orang memuji Allah di Mekah ini. Masya Allah, luar biasa. Mendapat ampunan kemuliaan Allah, karunia kemuliaan dari Allah. Dibaca doa Imam Ja'far Shadiq, cicit Nabi. Pegangnya kepala ini. Indra keenam salah satunya di tengah nih kan, pegang ini. Dilihatnya orang di Mekah tuh, ada muka monyet, ada muka babi, keliling tawaf, ada muka anjing. Nah, di Jawa ini kan ada yang kasapnya itu,
kelihatan. Tahu apa yang dilihat? Itulah jin korin kita, diri ruh ruhani. Jin korin, orang Jawa bilang sukma. Jiwa kita nggak bersih, sifat kebinatangan kita masih merajai diri kita. Maka di tarikat Naksabandi, ada jikir yang meruntuhkan, membakar jiwa kebinatangan kita. Sifat binatang itu dibakar. Itu namanya jikir nafi isbat. Seperti api. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu membakar sifat kebinatangan. Termasuk kalau bakar jin pakai itu nafi isbat. La ilaha illallah. Jikir untuk membakar jin-jin bandal yang menyerang kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu dipelajari karena ini ada ilmu rohani yang diturunkan terus-menerus. Bernasab dia. Ya. Maka dia bernasab terus dari Abu Bakar, terus dari Imam Ali ada terus. Paling banyak tarikat ini Alawiyah dari Imam Ali. Ya, cabangnya. Karena Imam Ali itu kuat di zikir Samaniyah dan seterusnya. Jadi kita kalau yang terpilih menjadi mursyid ya pilihan Allah, nggak bisa main tunjuk, main ilham. Ketika kita sudah sampai level rohani, baru layak jadi mursyid. Tarikat-tarikat sebahagian ada yang tidak layak jadi mursyid. Mursyidnya meninggal, khalifahnya yang belum makrifat menggantikan, belum kasyaf. Inilah nanti yang membuat tarikat ini semakin lama semakin hilang. Karena tingkat ilmu mursyidnya sebenarnya belum layak, hanya meneruskan. Kebanyakan begitu. Tapi yang tinggi ilmunya, yang sudah makrifat, biasanya makin ramai muridnya, makin banyak, makin ribuan. Karena dia bisa memberikan solusi dalam masalah. Kalau orang sudah dekat dengan Allah, Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, kalau sudah bisa kenal dengan Allah makrifat, bisa berdialog dengan Allah langsung. Masuk ke hati kita, suara. Seperti ilham. Ngobrol dengan ruh kita pun bisa kita. Ruh Rabbani tadi, lewat ruh Rabbani. Ngobrol seperti dialog seperti biasa, jadi dialog kita. Nah, pengetahuan ruh Rabbani ini bisa ngambil langsung dari Allah, dialog. Nah, maka Nabi Muhammad SAW ketika datang seorang sahabat, ini yang banyak nggak diketahui orang hadis. Datang seorang sahabat, ya Rasul, beri aku nasihat. Rasul diam dulu, dia pandang ini orang, senap, terkasap oleh Rasul. Ini orangnya suka marah. La taghdab. Kata Nabi, ya, datang satu lagi, ya Rasul beri aku nasihat. Apakah sama hadis Nabi, nasihat Nabi kepada orang yang berbeda? Tidak sama. Yang satu ini suka berzina, ini suka melihat aurat wanita. Disuruh hudul basar. Ya. Jadi beda-beda. Jadi setiap orang sahabat datang itu pesan Nabi, hadis Nabi, sampaikan Nabi itu tidak sama semua. Kenapa? Karakter orang beda-beda, sifat kebinatangannya beda-beda. Kita ini sama. Ada yang sifat buas, sifat harimau, ada yang sifat anjing, ada sifat kalajengking, ada yang sifatnya sifat babi. Maafnya kalau di orang Cina kan ada sio-sio. Tapi kita tidak ngambil ilmu sana. Tapi memang itu diri kita sifat kebinatangan ada. Diri kita ini mikrokosmos, sempurna. Ada jiwa kebinatangan, ruh kebinatangan, ada rasa Tuhan, ruh Rabbani, seperti kita kayak Tuhan. Kalau sudah sampai di situ, ya, begitu kita berdoa langsung kabul. Begitu Nabi Muhammad di situ naik air itu kan, keluar ikan dari laut. Itu mukjizat Nabi kan? Ya, begitu. Ketika kita merasa di Rabbani, kita seperti Nabi. Dan yang paling jelek itu ketika kita bertahan di korin kita itu. Itulah yang mau dibersihkan supaya kita kembali kepada Allah. Makhluk yang paling sempurna adalah makhluk cahaya. Apabila kita sudah bersih zahir batin, maka manusia ada yang meninggal, hilang jasadnya seperti Nabi Isa. Kemarin di Indonesia Timur kan ada yang hilang jasadnya. Itu biasa dalam dunia tarikat. Karena bersih zahir batin, raib, kembali ke Allah. Jasad kita ini bisa dibawa ruh kalau dia sudah bersih betul, terbang. Maka dia bisa terbang, bisa macam-macam. Ya, nggak perlu kita pakai jin. Jin itu maaf. Jin itu makhluk kere sebenarnya, lebih tinggi lagi manusia nih. Coba baca zaman Nabi Sulaiman, mana lebih hebat wali Allah manusia daripada jin, ifrit sekalipun. Lebih hebat wali Allah. Yang ngangkat singgasana bisa bertama ke ifrit.
berdiri, tak bisa dia bergerak, dikalahkan ilmunya walaupun dia kuat. Dan kalau kita sudah ma'rifat, sudah kenal Allah, maka alam-alam lain menjadi mudah dikenali. Allah saja bisa dikenali, apalagi alam ruh, alam jin. Maka Habib Umar itu, dia kadang keceramah gitu, kedip-kedip matanya, ternyata hadir rohani Nabi. Ilmu tasawuf membenarkan kalau orang syariat nggak belajar hak tarekat, mereka nggak percaya. Uang alam ruh itu di balik ruang kosong ini kok semua, di balik ruang kosong ini semua. Aras ini di balik ruang kosong ini. Kalau dibukakan Allah hijabnya kelihatan tiang-tiang aras tuh. Ya, semuanya di balik ruang kosong ini padat, makhluk di balik ruang kosong ini padat. Kalau dilepas jarum dari udara, dari langit, itu kalau dimunculkan Allah makhluk di ruang kosong semuanya, itu masuk kena jarum semua. Nggak ada yang padat. Ada jin, ada malaikat. Kita ngaji gini, malaikat turun mengepalkan sayapnya sampai ke langit pertama. Ya, itu hadis Nabi. Kenapa Nabi bisa mengomongkan gitu? Karena Nabi melihat waktu dia ngaji taklim, dia lihat malaikat turun, dia kepalkan sayapnya. Beliau melihat pakai mata batinnya. Beliau melihat pakai ainul basirahnya. Itu tadi kan ainul basirahnya. Dia lihat. Maka zabal puadu maro. Dia lihat puatnya. Ya. Bahkan kadang-kadang sholat, sami Allahu liman hamida rabbana lakal ham. Setelah sholat, siapa tadi yang baca doa begitu? Aku ya Rasul, aku tadi melihat malaikat. Nabi melihat malaikat. Waktu dia sholat terlihat malaikat itu mengangkat tasbihnya dengan ainul basirahnya. Jadi kalau orang ngaku-ngaku dekat dengan Allah, mewarisi ilmu Nabi, ikut sunnah, tapi sunnah jahir saja, sunnah batin nggak diikuti, salatnya nggak bisa khusyuk sama sekali, itu sebenarnya ada yang kurang. Sunnah Nabi itu ada sunnah zahir, ada sunnah batin. Sunnah batin harus disertakan, tidak boleh hanya sunnah jahir, karena Nabi itu mengajarkan kepada kita. Maka nanti yang menggantikan Nabi, Imam Mahdi. Imam Mahdilah yang mewarisi sunnah jahir dan sunnah batin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Imam Mahdi? Zurriyat Rasulullah, cucu turunan dari darah Nabi Muhammad. Namanya sama dengan nama Nabi Muhammad, ayahnya sama namanya Abdullah. Bukan orang-orang yang hanya ilmunya syariat saja. Tidak akan ada ulama yang punya ilmu syariat saja jadi Imam Mahdi, nggak ada. Imam Mahdi itu mewarisi ilmu jahir, ilmu batin. Dengan doanya yang mustajab baru dia bisa menghancurkan lawan. Kalau hanya dengan ilmu jahir nggak bisa. Saya kira itu saja ya, itu tunjukkan Allah, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.